Muhtaramin, para alim, para ulama, para asatidz wal asatidzah, tokoh masyarakat yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pengurus TKM Masjid Al-Fitrah yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus adik-adik yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ya, yang rajin semuanya supaya menjadi anak yang soleh dan solehah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bersama-sama mengaji, kita bersama-sama belajar dalam bab faslun a'darus salati isnani an-naum wan nisyan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita melaksanakan ibadah salat, salat adalah iqamus shalah. Salat adalah mendirikan salat. Salah satu rukun Islam yang kedua yaitu menunaikan, mendirikan salat 5 waktu. Bukan sekedar melaksanakan, tapi juga mendirikan. Kalau melaksanakan selesai sholat berarti selesai, tapi yang disuruh oleh Allah, disuruh oleh Kanjeng Nabi, yaitu iqamus sholah, yaitu mendirikan sholat. Bukan hanya mengerjakan saja, tapi harus mengambil hikmah dari apa yang dilakukan di dalam sholat. Sholat juga termasuk miftahu kulli khair. Sholat itu termasuk kuncinya segala kebaikan. Dan sholat juga termasuk as-sholatu i'naul amal. Sholat itu wadahnya amal. Tatkala kita sholatnya bagus, tatkala kita sholatnya bagus secara syariat, bagus secara ilmu fikih, maka wadah kita termasuk wadah yang siap untuk menampung seluruh amalan-amalan soleh untuk bekal di akhirat. Tapi kalau wadah kita tidak bagus, seperti keranjang lubangnya banyak, maka tatkala amalan kecil kita tidak bisa tampung kecuali amalan yang besar. Oleh karena itu sholat itu sangat penting ya. Apa dek? Sholat sangat penting. Sholat berapa waktu? 5 waktu. Sehari semalam berapa rakaat? 17 rakaat. Baca Fatihahnya berapa kali? Baca Fatihahnya 17 kali. Rukuknya berapa kali? 17 kali. Seperti itu ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pentingnya salat. Maka dari itu, saking pentingnya salat dan diwajibkan untuk setiap manusia yang beriman kepada Allah, maka diwajibkan sholat. Sedangkan manusia sendiri, kata Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, al-insanu mahalul khota'u wan nisyan. Manusia itu tempatnya segala kekurangan, tempatnya segala kelupaan, tempatnya segala kesalahan adalah manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di sebagian ayat di dalam Al-Qur'an, yaitu wa khuliqal insana dha'ifa, dan aku telah ciptakan manusia itu lemah, tidak memiliki kekuatan apa-apa. Maka dengan dasar firman Allah wa khuliqal insana dha'ifa, manusia itu diciptakan oleh Allah lemah. Dan kata Nabi Muhammad SAW, al-insanu mahalul khota'u wan nisyan, manusia itu tempatnya segala kekurangan, kesalahan serta kelupaan
maka di hukum fikih ada yang dinamakan a'zarus sholati, yaitu uzurnya sholat. Di sini disebutkan bahwa a'zarus sholati isnani fi bayani malan alamatu min syar'i ala ta'khiri sholah an waqtiha bisababi. Orang melaksanakan sholat sampai akhir waktu sholat, sampai akhir waktu sholat. Sedangkan kalau sholatnya sampai akhir waktu sholat, kena ancaman dari Allah, fawailul lil musallin, maka cilakalah bagi orang yang sholat. Kita sudah sholat tapi cilaka. Ayatnya belum selesai, masih nyambung. Sholat yang bagaimana yang cilaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang senantiasa sholat tapi sholatnya sering melalaikan waktunya, sering melalaikan waktu. Maka dari itu, apakah kita semua bisa tepat waktu seperti as-salatu ala waktiha? Salat itu harus di tepat waktunya, sedangkan kita manusia punya dasar al-insanu mahalul khota'u wa nisyan, manusia tempat segala kekurangan dan kesalahan serta kelupaan, dan manusia juga didasari dengan wa khuliqal insana dha'ifa, aku telah ciptakan manusia itu lemah, dengan hukum fawailul lil musallin, maka diambil tengah-tengahnya yaitu a'zarus sholati, uzurnya sholat. Artinya apa? Tatkala kita sholat tidak tepat pada waktunya tapi hukumnya tidak berdosa, tidak termasuk fawailul lil musallin, yaitu ada dua alasannya. Yang pertama yaitu an-naum, yaitu ketiduran. Contoh, ibu tidur jam 10 malam, bangun jam 5.15, contoh, ini sih sekadar contoh. Tidur jam 10, bangun jam 5.15, keluarnya fajar, keluarnya matahari itu jam 5.17, berarti sisa waktu berapa? 2 menit. Ibu tidur jam 10, kemudian bangun jam 5.15, sedangkan keluarnya fajar, keluarnya matahari tulu'us syamsi pada saat itu contohnya jam 5.17, berarti masih ada 2 menit. Ibu bangun langsung beristighfar, langsung ibu mengambil air wudhu. Setelah ibu mengambil air wudhu, kemudian ibu melaksanakan sholat subuh. Nah, sholat subuh ibu sampai bisa Allahu Akbar takbiratul ihram, kemudian matahari keluar, tapi posisi ibu sudah takbir, berarti ibu itu akhir waktu sholat. Ibu termasuk fawailul lil musallin para bapak? Tidak. Kenapa? An-naum, ketiduran. Maka tidak termasuk fawailul lil musallin, tidak termasuk orang yang cilaka karena melakukan sholatnya karena lupa, lalai, maka tidak termasuk di dalamnya karena dengan alasan an-naum, ketiduran. Sholatnya kodok tidak, niatnya tidak kodok. Usolli fardhu subhi ra'ataini mustaqbilal qiblati, ada alillahi ta'ala, tetap tidak pakai kodok. Apa aja? Tidak pakai kodok. Ya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ketiduran. Ya. Tapi ada kata subuh masuk jam 4.15.
jam 4.15 contoh ya. Subuh jam 4.15. Jam 4.15 ibu bangun, bapak bangun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun nih, bangun. Tapi bapak ibu karena lelah, capek, bapak ibu bilang baru azan. Ntar dulu. Sehingga tidur kembali, tidur. Bangun jam 5.15. Jam 5.15. Ibu bangun, bapak bangun, kemudian ambil air wudhu, kemudian bapak ibu sholat subuh. Karena 2 menit lagi. Ibu takbir. Apa sholatnya kodok? Tidak, tetap adaan. Tapi ibu bapak termasuk fawailul lil musolli. Termasuk dapat dosa karena melalaikan waktu. Berarti kalau dosa, ya sudah jangan sholat lagi. Tambah lagi dosanya 2. Melalaikan waktu sholat dan tidak melaksanakan sholat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita jangan sering fawailul lil musolli alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang sholat tapi cilaka. Kenapa? Karena sholatnya sering lalai. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berarti sholat tidak tepat waktunya boleh satu dasarnya yaitu ketiduran. Tidurnya bukan di waktu sholat. Dikasih contoh lagi. Zuhur jam 12. Jam 12. Bapak ibu jam 12 lebih 5 menit tidur. Jam 12 lewat 5 menit tidur. Berarti sudah masuk waktu sholat? Sudah tidur. Bangun jam 2. Jam 2. Habisnya waktu zuhur contoh jam 2 lewat 15 menit. Ibu bangun, bapak bangun jam 2. Berarti masih ada sisa waktu 15 menit. Bapak ibu wudhu langsung sholat zuhur. Kodok tidak? Tidak kodok. Dosa tidak? Dosa. Fawailul lil musolli. Karena melalaikan waktu sholat dengan disengaja. Paham Bapak Ibu? Paham nggak? Alhamdulillah ya. Yang kedua, wan nisyan itu lalai. Kalau tadi ketiduran, sekarang lalai. Andai kata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidur sampai dimasukkan ke dalam hukum karena manusia itu ibadah zaman sekarang yang paling baik yaitu tidur. Apa itu Bapak Ibu? Ibadah yang paling baik pada saat ini yaitu tidur. Maka Bapak Ibu pernah dengar nggak? Ada ulama, ada kiai, nyai atau mubalik menyampaikan naumu shaim ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu dihitung ibadah. Nah, kenapa? Karena dengan tidur bisa jadi ibu selamat dari semuanya. Bapak ibu bisa jadi selamat dengan semuanya. Contoh, ibu tidur di siang hari, sudah sholat zuhur kemudian tidur. Ternyata dengan tidurnya ibu selamat dari apa? Tidak tahu ada tetangga beli kulkas, tidak tahu ada tetangga beli magic com, tidak tahu ada tetangga beli kipas angin. Selamat. Tapi kalau tahu bisa jadi pembahasan. Itu mobilnya siapa itu? Bawa apa? Kan seperti itu. Wah. Ya. Itu mobilnya siapa? Itu apa siapa? Bawa apa? Oh, bawa kulkas siapa? Kulkas si A. Nah, itu timbul jadi pertanyaan
pertanyaan dan pembahasan. Pertanyaan dan pembahasan itu bisa termasuk menjadi dosa. Oleh karena itu, tidur adalah salah satu ibadah yang diniatkan untuk menghindari dari riba, menghindari dari perbuatan yang tidak baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua wanisyan, kelalaian, lupa. Bapak atau ibu lagi ngobrol aja terus. Ngobrol jam 11 siang ngobrol. Saking asiknya pembahasan,